Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sugi. Kali ini kita belajar tentang bentuk akar. Sebelum kita lanjutkan tentang bentuk akar, Ibu akan perkenalkan kepada kalian apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B anggota bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Siapa saja yang termasuk di dalam bilangan rasional? Yaitu bilangan bulat, bilangan pecahan, dan 0. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu contohnya misalnya akar 2, akar 5, akar 8, dan seterusnya. Kemudian gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional disebut dengan bilangan real. Jadi kalau ada yang tanya apa itu bilangan real? Ya, bilangan yang merupakan kumpulan atau gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan mendapatkan bentuk akar kuadrat. Bagaimana kita mendapatkan bentuk akar kuadrat. Akar kuadrat itu atau sama dengan akar pangkat 2. Oke. Akar kuadrat adalah operasi kebalikan dari pengkuadratan. Contoh, Ibu ulangi. Jadi penarikan itu adalah kebalikan dari bentuk perpangkatan atau pengkuadratan. Contoh misalnya Ibu punya 5 kali 5, atau Ibu tulis boleh sederhanakan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Artinya bila kamu ditanyakan siapa akar 25, akar 25 adalah 5. Saya kira nggak asing ya kalian ya, sudah ya. Misalnya ada 6 kali 6 sama dengan, atau boleh kita tuliskan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi kalau ditanyakan siapa akar 36, akar 36 adalah 6. Seperti itu. Saya pikir sudah nggak asing lagi kalau penarikan akar kuadrat. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk akar yang lain? Misalnya akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Akar pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan. Misalnya perhatikan ya, Ibu punya pola seperti ini. Pola ini 4, 5, 6, 7, 8. Kebesaran itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kalau 1 kali 1 kali 1 itu hasilnya adalah 1. Kalau 2 kali 2 kali 2, atau berarti ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi, itu hasilnya adalah 8. Kalau ini 3 pangkat 3, boleh saya tulis pangkat 1, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Segini aja supaya kalian paham maksud ini. Ini adalah 27. Kalau 4 pangkat 3 adalah 64. Kalau 5 pangkat 3 adalah 125. Kalau 6 pangkat 3 adalah 216. Kalau 7 pangkat 3 adalah 343. Kalau 8 pangkat 3 adalah 512. Kalau 9 pangkat 3 adalah 729. Ya, seperti ini. Sekarang perhatikan angka akhirnya di sini. Ada angka akhirnya. Angka yang paling akhirnya di sini ya, seperti ini. Nah, sekarang ambil yang terakhirnya aja. Ini ada 1, ada 8, ada 7,
ada 4, ada 5, ada 6, ada 3, ada 2, ada 9. Sekarang perhatikan. 1 paling ujung, 1, angka paling ujungnya 1. Kalau 2 pangkat 3 ujungnya 8. Kalau 3 pangkat 3 ujungnya 7. Kalau 4 pangkat 3 ujungnya 4, ini sama, pertandain ya. Ini sama. Kalau 5 pangkat 3 di sana ujungnya angkanya 5, perhatikan. Kalau 6 pangkat 3 ujungnya 6. Kalau 7 pangkat 3 ujungnya 3. Kalau 8 pangkat 3 ujungnya 2. Kalau 9 pangkat 3 ujungnya 9. Yang ini ujungnya sama, tandain yang ini ujungnya sama. Kalau 9 ujungnya 9, kalau 1 ujungnya 1. Kalau 4 ujungnya 4, 5 ujungnya 5, 6 ujungnya 6. Kalau 2 ujungnya 3. Kebalikannya di sini. Kalau 8 ujungnya 2. 3 ujungnya 7. Kebalikannya di sini 7 ujungnya 3. Perhatikan ya. Sekarang Ibu kasih contoh bagaimana kalau kita mengambil akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Misalnya akar pangkat 3 dari 1728. 1728, yang ujungnya 8 siapa? 8. Nih, perhatikan ujungnya 8. Ini ujungnya 8 ya, perhatikan. Ujungnya 8. Berarti nanti akar pangkat 3-nya memuat angka 2. Mungkin 12. Coba mungkin 12. Mungkin 12. Coba cek berapa. Oke, dapat 12 ya. Nah, misalnya Ibu contohkan lagi akar pangkat 3 dari 1331, ujungnya 1. Ujungnya 1 pasti di sini. Coba cek 11. 11 pangkat 3 berapa? 11 pangkat 3. Oke, coba dicek. Ujungnya 11. Ya. Oh, ujungnya 11, ujungnya 1. Oke. Sekarang misalnya lagi akar pangkat 3 dari 9261 pangkat 3. Sama-sama ujungnya 1, tapi angkanya ini lebih besar. Kita ambil 21. Ambil 21. Sekarang coba dikalikan, dipangkatkan 3, 21 kali 21 kali 21, apakah benar hasilnya 9261. Begitu seterusnya. Kalau misalnya lagi akar pangkat 3 dari 2744. 2744. Kalau di sini ujungnya 4, berarti bilangannya memuat angka 4. Oke, memuat angka 4. Kita ambil yang dari kecil. 14, coba dicek 14. Kalau bukan 14 mungkin ya, mungkin ini sepertinya 14 saja cukup, nggak kelebihan. Kalau kita ambil 24-nya mungkin 24, yang memungkinkan itu 24, 4, 34 dan seterusnya. Tapi kalau kita ambil bilangan lebih besar dari 14, sepertinya angkanya lebih dari ini. Jadi kita ambil 14. Coba sekarang hitung berapa? 14 kali 14 kali 14. Oke? Kita lanjut. Mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Ya. Misalnya ada akar 5. Ini bentuk pecahannya menjadi 5 pangkat setengah. Misalnya akar 6. Ini boleh tulis 6 pangkat setengah. Kalau ada akar pangkat 3 dari 4 misalnya. Jangan 4 deh, yang lain. 3. Ini boleh kita tulis 3 pangkat 3 per 2. Akar 7 pangkat 3. Ini sama dengan 7 pangkat 3 per 2.
Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Ini ada beberapa sifat yang mungkin kamu bisa catat ya. Jika ada A, B, C, D bilangan positif, maka berlaku pertama, B akar A ditambah C akar A sama dengan B tambah C akar A. Yang kedua, kalau ada B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C akar A. Bagaimana untuk pembagian kalau ada seperti ini? Akar B per akar A. Ini boleh kita sederhanakan menjadi akar B per akar A. Ini tentu saja ada syaratnya, untuk A lebih besar 0 dan B juga lebih besar dari 0. Boleh. Kemudian yang keempat, kalau ada akar A kali akar B, ini sama dengan akar A kali B. Kemudian bagaimana untuk perkalian? Kalau ada A akar B kali C akar B, ini boleh kita sederhanakan menjadi A kali C kali akar B. Boleh disalin untuk yang sifat ibu berikan ya. Bagaimana kalau misalnya ada seperti ini? Akar 5 pangkat 3, atau ibu ambil bentuk umumnya aja dulu. Nah, akar A pangkat B. Kalau untuk mengerjakan yang ini berarti kamu pakai pengertian bilangan berpangkat saja. Pakai pengertian bilangan berpangkat berarti akar A kali akar A kali akar A, banyaknya sebanyak B faktor. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan, ibu akan berikan contoh bagaimana kalau kita menyederhanakan bentuk akar. Contoh, misalnya hitunglah akar 8. Oke, akar 8. Kita harus nyatakan dulu 8 sebagai perkalian bilangan yang memuat di dalamnya salah satunya adalah bilangan kuadrat. 8 ini boleh kita ambil sebagai 4 kali 2. Oke, ini boleh kita nyatakan seperti ini. Kita pergunakan sifat perkalian tadi, akar 4 kali akar 2. Kita boleh sederhanakan akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 2. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya akar 45. 45 boleh kita nyatakan sebagai bentuk perkalian bilangan kuadrat. Itu adalah 9 kali 5. Nah, ini boleh kita pakai sifat perkalian. Ini sama dengan akar 9 kali akar 5. Kita sederhanakan akar 9 adalah 3. Jadi boleh ditulis 3 akar 5. Contoh yang lain. Misalnya ada yang bentuk lain, akar 0,25. 0,25 boleh kita tulis sebagai bentuk 25 per 100. Seperti itu. Ini boleh kita sederhanakan menjadi akar 25 per akar 100. Berarti 5 per 10. Berikutnya, misalnya akar 200. 200 itu merupakan perkalian bilangan 2, ibu ambil bilangan kuadratnya dulu, 100 kali 2. Boleh kita sederhanakan akar 100 kali akar 2. Akar 100-nya 10, berarti 10 akar 2. Oke. Kalau misalnya ibu berikan lagi akar 108. Misalkan yang salah satunya bentuk bilangan kuadrat ya.
8, 36 kali 3. 36 akarnya 6, berarti akar 36 kali akar 3 sama dengan 6 akar 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.